Kontroversi praktik agama di Pondok Pesantren Al Zaitun berujung kepada nama besar Panji Gumilang. Kini pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun itu terjerat kasus dugaan penistaan agama akibat ajarannya yang dianggap menyimpang. Ya saudara, namun dari situ justru mengantarkan pada kecurigaan lain. Seperti ditemukannya ratusan rekening tabungan milik Panji Gumilang. Selengkapnya dalam Kopi Pagi Komentar Pilihan Liputan 6 Pagi, jerat pidana yang mengancam Panji Gumilang. Polemik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang kini memasuki babak baru. Kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Panji Gumilang telah naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Meski begitu, masyarakat tetap menanti keberanian dan upaya pemerintah untuk menyelesaikan polemik ini supaya kebenaran terungkap dan tak ada lagi keresahan yang mengintai. Semua mata seketika tertuju pada sosok yang sudah dinanti-nanti selama 9 jam. Panji Gumilang akhirnya keluar dari ruang pemeriksaan Barreskrim Polri Jakarta usai mendapatkan puluhan pertanyaan dari polisi. Lalu di depan awak media, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun ini kembali buka suara. Utamanya menjawab perihal backingan dari sejumlah pejabat negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alehem. Pertanyaan yang disampaikan pada saya lebih daripada 30 pertanyaan dan sudah bisa dijawab dengan baik. Sudah ini sudah dijawab semua di dalam. Tidak ada. Pemeriksaan pada hari Senin 3 Juli lalu membuka babak baru dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Panji Gumilang. Polisi menetapkan kasus ini ke tahap penyidikan setelah mendengar keterangannya dan melakukan gelar perkara. Namun Panji Gumilang masih berstatus sebagai saksi. Kami sudah memeriksa 4 orang saksi, kemudian 5 orang ahli, dan juga terlapor. Ini sudah cukup untuk kami meyakini bahwa ada perbuatan pidana. Kasus dugaan penistaan agama oleh Panji Gumilang bermula dari berbagai praktik agama di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun yang menuai kontroversi, seperti tata cara sholat berjamaah. Pada hari raya Idul Adha lalu, sholat digelar dengan jemaah laki-laki dan perempuan yang berdiri sejajar. Panji Gumilang pun sempat mengemukakan pendapat dan alasannya. Hak perempuan itu harus diberikan. Jadi berdampingan. Nanti Anda bisa memotret tempat yang di sini. Bagaimana posisi wanita, bagaimana posisi pria. Jadi mensejajarkan. Meski begitu, penjelasan Panji Gumilang tak serta-merta membungkam kegaduhan di tengah masyarakat. Atas kontroversi tersebut, pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun ini justru dilaporkan ke Barreskrim Polri. Dalam laporan itu, Panji Gumilang diduga melanggar pasal 165A KUHP tentang penistaan agama. Pelapornya antara lain pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan, dan sejumlah advokat yang tergabung dalam Forum Advokat Pembela Pancasila. Tujuan kami tidak hanya untuk menghentikan langkah Panji Gumilang, tapi kita ingin melihat ada proses hukum, ingin ada keadilan, bahwa tidak ada yang lagi. Karena sudah jelas ini penistaan agama dan telah membuat kita melaporkan terkait dengan beberapa ungkapannya yang disampaikan melalui beberapa acara yang kami lihat di media sosial ya. Lantas bagaimana komentar masyarakat soal dugaan penistaan agama yang menyeret pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang? Saya sih setuju karena dia tidak sesuai dengan yang diajarkan sama Rasulullah dan tidak sesuai dengan Al-Quran. Itu aja seperti sholat, cara mereka azan,
itu aja. Setuju sih sebenarnya, karena memang kalau kita lihat dari video yang viral beredar di media sosial kan ini aneh banget ya. Yang paling saya tahu sih yang kata sholat safnya digabung sama cewek itu kan itu udah aneh banget. Merugikan lah ya, sangat menghina dalam arti sebagai menyimpang dalam agama Islam itu. Tidak sesuai dengan yang telah diajarkan dengan saya dari kecil dulu. Gimana ya maksudnya tuh sampai nilai itu memang jauh dari agama maksudnya itu yang menyimpang gitu. Kalau katakan pada agama itu saya rasa iya kayak sih. Tak dapat dipungkiri, kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang telah meresahkan masyarakat. Keresahan tersebut diutarakan lewat unjuk rasa, seperti yang dilakukan oleh Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia. Meski demo di depan Pondok Pesantren Al Zaitun Kabupaten Indramayu diwarnai kericuhan, tuntutan utamanya tetap lantang disuarakan. Dalam aksi ini, massa menyampaikan 7 tuntutan. Di antaranya adili dan tangkap Panji Gumilang, periksa seluruh aset dan harta Panji Gumilang yang dianggap tak wajar, serta usut tuntas dugaan kasus pencucian uang oleh pemimpin Al Zaitun. Tak berhenti sampai di situ, kontroversi praktik keagamaan di Al Zaitun perlahan membuka kotak Pandora transaksi keuangan Panji Gumilang. Pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun diketahui memiliki ratusan rekening tabungan dengan nama yang berbeda-beda. Usut punya usut, ditemukan 256 rekening milik Panji Gumilang dengan menggunakan 6 identitas berbeda. Ditambah 33 rekening lainnya menggunakan nama institusi yang terafiliasi dengan Panji Gumilang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah membekukan ratusan rekening Panji Gumilang untuk kepentingan analisis karena masuk dalam kategori mencurigakan. Tak hanya dugaan penistaan agama, tapi sekarang Panji Gumilang juga terancam dugaan tindak pencucian uang. Nama dia tuh 6. Ada Abu Toto, ada Panji Gumilang, ada Abdus Salam, pokoknya 6 lah. Dan dari situ semua ada 256 rekening atas nama dia dan 33 rekening atas nama institusi, jadi 289. Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK, apakah ada pencucian uang atau tidak. Kemudian Bareskrim Polri membentuk tim khusus guna menelusuri adanya transaksi yang mencurigakan pada ratusan rekening tabungan milik Panji Gumilang. Sudah ada tim yang dibentuk untuk dibagi tugasnya masing-masing, siapa yang harus koordinasi ke PPATK misalnya, kemudian mencari saksi ahli, melengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan penyidikan lainnya supaya menjadi terang. Terungkapnya ratusan rekening tabungan milik Panji Gumilang tak luput dari sorotan masyarakat. Ya nggak wajar lah kalau seandainya sampai ratusan gitu kan, pasti dong yang lumrah-lumrah aja 10 aja rasanya kita bagaimana ya, apalagi ini sampai ratusan gitu. Kalau masalah rekening itu meskipun beberapa juga wajar, soalnya kan dia istilahnya pesantren, banyak yang nyumbang gitu, kemungkinan dia banyak. Ya saya juga lihat masalah harta kekayaannya banyak, nggak mungkin seluas itu, sebanyak itu nggak punya rekening banyak gitu. Hal itu diperuntukkan untuk usaha dan juga untuk hal-hal yang emang seharusnya itu diperuntukkan. Jadi menurut saya sih harusnya lebih ditelusuri lagi, jangan serta-merta kita menjudge bahwa hal itu adalah sesuatu hal yang aneh. Menurut saya sih dengan 200 rekening dengan nama yang berbeda tentu nggak wajar ya Mbak. Kepolisian juga mungkin PPATK patut menelusuri sih. Memang agak aneh menurut saya kalau ada misalnya orang memiliki rekening yang banyak dan kemudian tadi disebut juga identitasnya berbeda-beda. Nah, kalau menurut saya tentu ini harus dikaji lagi. Berkaca dari temuan ratusan rekening yang mencurigakan milik Panji Gumilang, maka penting sekali agar transparansi uang masuk dan keluar dilaporkan ke internal maupun eksternal pondok pesantren. Bahkan diaudit oleh lembaga profesional. Mengikuti pola-pola transparansi, kejujuran, keterbukaan, kemana saja uang sekecil apapun harus ada bukti atau laporan-laporan, sehingga sekali lagi pengalaman mereka dalam konteks administrasi keuangan pemerintah itu juga dilakukan pada sumber-sumber dana yang non pemerintah, sehingga
semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Saat ini kasus hukum yang menjerat Panji Gumilang kian banyak, mulai dari dugaan penistaan agama, dugaan tindak pencucian uang, hingga yang terbaru dugaan ujaran kebencian dan berita hoaks. Akhirnya keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun pun kerap dipertanyakan. Namun Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan Pondok Pesantren Al Zaitun tidak perlu dibubarkan. Mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibangun, dibina dengan baik. Sehingga mereka tetap pesantren itu bisa berjalan, bisa belajar, tapi sesuai dengan akidahnya yang sudah benar, maupun juga di dalam sistem kita, di dalam berbangsa dan bernegara. Sementara nasib para santri Pondok Pesantren Al Zaitun akan diambil alih oleh Kementerian Agama. Mereka akan tetap belajar, tapi dengan sistem pendidikan yang berlaku dan disepakati bersama. Yang berikutnya adalah ribuan santrinya akan diambil alih oleh Kementerian Agama, karena bagaimanapun mereka anak-anak bangsa yang harus terus belajar, tapi tentu dengan pola belajar dan visi kurikulum yang sesuai dengan yang kita sepakati. Polemik ajaran agama di Pondok Pesantren Al Zaitun kian mengerucut pada tokoh utamanya, yakni Panji Gumilang. Sebagai pendidik dan pemimpin pondok pesantren, setiap gagasan Panji Gumilang justru malah menuai kontroversi di tengah masyarakat. Semakin ditelisik, semakin terkuak sejumlah kecurigaan lainnya. Publik pun kian gaduh mengingat ada ribuan generasi penerus bangsa yang bersandar pada nama besarnya. Tapi kini ujung tombak penyelesaian polemik berada di tangan pemerintah maupun penegak hukum yang dipercaya bisa jadi pelindung negara. Hingga kini perjalanan kasus Panji Gumilang masih terus bergulir. Namun perlahan-lahan misteri di dalamnya mulai terbongkar. Meski begitu, masyarakat tetap menanti keberanian dan upaya pemerintah untuk menyelesaikan polemik ini supaya kebenaran terungkap dan tak ada lagi keresahan yang mengintai. Demikian Kopi Pagi kali ini, saya Priscilia Claudia dan juru kamera Eko Purwanto pamit. Salam SCTV.